Baik, perkenalkan nama saya Niko Manguskini, NIM 19103116. Pertama, di sini saya akan menjelaskan konsep modal kerja. Jadi pada konsep modal kerja dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi, serta dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut dengan modal kerja atau working capital. Selanjutnya ada definisi dari modal kerja. Jadi modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset, di mana modal kerja juga dikenal sebagai modal bersih. Ada perbedaan antara aset lancar perusahaan seperti uang tunai, piutang, atau tagihan yang belum dibayar, dan persediaan bahan baku dan barang jadi, dan kewajiban saat ini seperti kewajiban akun hutang. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan mengelola harta lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima atau acceptable, yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Selanjutnya itu pembagian modal kerja. Yang pertama yaitu ada konsep kuantitatif. Pada konsep ini, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar. Jadi dalam hal ini diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Selanjutnya ada konsep kualitatif, di mana modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atau hutang lancar. Jadi biasa disebut dengan net working capital, di mana jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Selanjutnya itu ada konsep fungsional. Konsep fungsional berdasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendatang saat ini maupun pendapatan masa yang akan datang. Begitu juga dengan sejumlah dana yang seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan contoh konsep modal kerja pada neraca PT ABC per 31 Desember. Di sini sudah pada kolom neraca sudah terdapat kas dengan senilai 8 juta, efek 12 juta, hutang dagang 60 juta, persediaan 80 juta, sehingga menghasilkan total aktiva lancar setelah dijumlahkan itu 160 juta. Selanjutnya pada mesin senilai 70 juta, penyusutan mesin dikurangi penyusutan mesin 14 juta, gedung 120 juta dikurangi penyusutan gedung 24 juta, sehingga menghasilkan total aktiva dari keseluruhan nilai ini yaitu 312 juta. Selanjutnya pada hutang dagang senilai 40 juta, hutang wesel 25 juta, hutang lainnya 35 juta, sehingga menghasilkan total hutang dari nilai ini yaitu 100 juta. Terakhir itu ada modal sendiri atau singkat dengan MS. Yang pertama ada modal saham 200 juta, laba ditahan 12 juta, menghasilkan total hutang dan modal sendiri yaitu 312 juta. Selanjutnya, di sini modal kerja kuantitatif ini didapatkan dari total aktiva lancar dengan jumlah hasil 160 juta, dengan jumlah hasil yaitu 160 juta.
Selanjutnya pada modal kerja kualitatif ini, total aktiva lancar dikurangi dengan ini total hutang 100 juta sehingga menghasilkan modal kerja kualitatif sebesar 60 juta. Selanjutnya pada modal kerja fungsional, modal kerja real ini terdapat kas yaitu 8 juta yang dihasilkan dari neraca. Selanjutnya di sini nilai 45 juta ini didapatkan dari hasil dari modal kerja kualitatif 60 juta dikali dengan 75% sehingga menghasilkan piutang dagang senilai 45 juta. Persediaan juga sama didapatkan dari tabel neraca, intan mesin, intan gedung. Selanjutnya memiliki hasil modal kerja real yaitu 171 juta. Selanjutnya pada modal kerja potensial efek senilai 12 juta yang didapatkan dari tabel neraca senilai 12 juta. Selanjutnya pada margin laba piutang di sini nilai ini didapatkan dari hasil dari modal kerja kualitatif dikali 25% sehingga menghasilkan laba piutang sebesar senilai 15 juta dengan modal hasil dari modal kerja yaitu 27 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilu Ayu Aprianingsih, NIM 19103127. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu tentang jenis modal kerja. Jenis modal kerja dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan, agar perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Nah, modal kerja permanen ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Yang kedua, modal kerja normal. Modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. Jenis modal kerja yang kedua yaitu modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Nah, modal kerja variabel ini dibagi menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis. Modal kerja siklis adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Dan yang ketiga, modal kerja darurat. Modal kerja darurat adalah modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya, adanya pemogokan buruh, banjir, ataupun perubahan ekonomi yang mendadak. Selanjutnya ada kebijakan modal kerja. Yang pertama, kebijakan konservatif, yaitu kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moderat, yang artinya perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya, aktiva yang bersifat permanen, yaitu aktiva tetap dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang. Dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek.
Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan agresif. Yang artinya dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya modal kerja. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikadek Melati, NIM 19103115. Pentingnya modal kerja. Sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari yang memerlukan modal kerja. Harta lancar suatu perusahaan memerlukan pengelolaan yang serius. Yang ketiga adalah khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Alasannya, investasi dalam aktiva tetap dapat dikurangi dengan menyewa atau leasing, tetapi aktiva lancar apalagi piutang maupun inventory tidak dapat dihindari. Yang kedua adalah relatif terbatasnya perusahaan kecil memasuki pasar modal jangka panjang sehingga harus mengandalkan utang dagang dan utang bank jangka pendek sebagai permodalnya. Meningkatnya utang lancar akan mengurangi modal kerja bersihnya. Yang keempat pentingnya modal kerja. Perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Selanjutnya, sumber modal kerja. Ada beberapa sumber modal kerja. Yang pertama ada hasil operasi perusahaan, adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba atau rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua ada keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek, merupakan salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menunjukkan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya deposito bank, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya ada penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan atau emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya. Juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Yang terakhir ada sumber lainnya, yaitu pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi manajemen modal kerja. Fungsinya yang pertama menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Yang kedua adalah membantu memaksimumkan nilai perusahaan dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niputi Cindy Purnawadewi dengan NIM 19103130. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi metode penentuan kebutuhan modal kerja, di mana di sini terdapat dua metode, yaitu yang pertama, metode keterikatan modal kerja dan metode perputaran modal kerja. Untuk menentukan besar modal kerja dengan menggunakan metode keterikatan modal kerja, terdapat dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Sedangkan perhitungan metode perputaran modal kerja yaitu dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentukan bentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Nah, ini adalah contoh metode keterikatan modal kerja, di mana pada PD Mekar memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut, yaitu rata-rata periode terikatnya modal kerja, di mana lama barang disimpan di gudang selama 6 hari, dan lama pengumpulan piutangnya 14 hari, sehingga
totalnya menjadi 20 hari. Kemudian, rata-rata pengeluaran kas setiap hari, yaitu mulai dari pembelian barang dagangan sebesar 1 juta rupiah, upah karyawan sebesar 100.000, biaya admin dan umum sebesar 15.000, dan biaya penjualan sebesar 35.000, sehingga totalnya menjadi 1.150.000 rupiah. Nah, jika ditetapkan kas minimal sebesar 250.000, maka jumlah modal kerjanya yang dibutuhkan yaitu dengan cara perhitungan periode terikatnya modal kerja dikalikan pengeluaran kas setiap hari ditambah kas minimal, sehingga hasilnya yaitu 20 dikali 1.150 ditambah 250, sehingga mendapatkan hasil yaitu sebesar 23.250.000. Jadi kebutuhan modal kerja PD Mekar adalah sebesar 23.250.000. Nah, ini adalah alur perputaran modal kerja, di mana diawali dengan modal yang kemudian disalurkan untuk kegiatan usaha sehingga menghasilkan barang atau jasa yang siap dipasarkan atau dijual. Kemudian hasil penjualan tersebut dimasukkan kembali ke kas perusahaan dan kembali ke modal kerja. Nah, ini adalah contoh perputaran modal kerja pada perusahaan dagang dengan penjualan tunai. Nah, diawali dengan kas 1, yaitu di mana kas ini merupakan kas yang dikeluarkan untuk mengorder barang yang nantinya siap untuk dijual di pasaran kepada konsumen, di mana konsumen akan nanti membeli barang kepada perusahaan dengan secara tunai. Kemudian hasil penjualan tersebut akan dimasukkan ke kas untuk memutar modal. Kemudian ada juga penjualan secara kredit, di mana yang pertama yaitu kas dikeluarkan untuk membeli barang, di mana nanti barang yang dipasarkan ke konsumen secara kredit dan perusahaan memiliki piutang kepada konsumen. Nah, nanti kalau konsumennya itu belum melunasi utangnya kepada perusahaan, maka itu belum bisa disebut sebagai perputaran modal kerja karena konsumen tersebut belum bisa melunasi utangnya. Jadi nanti kalau sudah adanya pelunasan dan adanya kas masuk ke perusahaan, baru nanti bisa disebut sebagai perputaran modal kerja. Selanjutnya yaitu pada perusahaan industri atau manufaktur dengan penjualan tunai. Nah, di sini diawali dengan pengeluaran kas untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan atau upah karyawan, biaya admin dan umum, serta overhead pabrik. Kemudian lanjutkan dengan proses industri sampai ke barang jadi yang siap dipasarkan ke pasar atau ke konsumen. Nah, di sini konsumen akan datang untuk membeli barang dan membayar secara tunai. Kemudian hasil penjualan tersebut akan dimasukkan kembali ke kas perusahaan. Kemudian ada juga penjualan secara kredit, di mana pertama yaitu kas dikeluarkan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar biaya admin dan umum, serta overhead pabrik. Kemudian untuk pengeluaran untuk proses produksi hingga ke barang jadi yang siap dipasarkan atau dijual. Di mana di sini konsumen bisa mengkredit pembeliannya kepada perusahaan, sehingga nanti perusahaan harus menunggu pelunasan dari konsumen agar bisa memutar modal kerjanya. Dan jika jika konsumen tidak bisa membayar, maka ini belum bisa dikatakan perputaran modal kerja karena kas untuk perusahaan belum bisa masuk. Nah, ini adalah contoh metode perputaran modal kerja, di mana di sini diketahui
PT Delimam memiliki kas pada tahun 2012 sebesar 200.000 dan pada tahun 2013 sebesar 400.000. Piutang pada tahun 2012 sebesar 500.000 dan 2013 sebesar 600.000. Begitu juga dengan persediaan pada tahun 2012 sebesar 700.000 dan pada tahun 2013 sebesar 800.000. Nah, jika penjualan pada tahun 2013 sebesar 20 juta, maka perputaran modal kerja pada tahun 2013 itu berapa? Dan yang poin B, jika pada tahun 2014 penjualan diperkirakan naik menjadi 30 juta, berapakah kebutuhan modal kerjanya? Nah, cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara berikut. Pertama-tama kita harus menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modalnya terlebih dahulu, yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan persediaan. Nah, cara mencari perputaran tersebut yaitu dengan membagi penjualan dengan rata-rata kas atau piutang dan persediaan. Nah, kita mulai dari perputaran kas dulu, yaitu diawali dengan penjualan dibagi rata-rata kas. Nah, tadi kan penjualannya itu diketahui kan 20 juta. Kemudian dibagi rata-rata kasnya itu kan pada tahun 2012 kan kasnya 200 dan 2013 kan kasnya 400 dan jumlahnya itu yaitu N itu kan 2 yaitu 2012 dan 2013. Nah, kemudian hasilnya yaitu menjadi 66,67 atau dibulatkan menjadi 67 kali. Begitu juga caranya dengan perputaran piutang dan persediaan. Jadi next saja, yaitu langkah kedua, menghitung periode terikatnya elemen-elemen modal kerja. Yaitu caranya yaitu dengan membagi periode, yaitu 1 tahun dibagi jumlah perputarannya, yaitu di sini kan 1 tahun sama dengan 360 hari. Jadi di sini saya menggunakan 360 hari dibagi perputaran kasnya, yaitu tadi jumlahnya kan 66,67. Jadi hasilnya adalah 5,4 hari. Begitu juga dengan piutang dan persediaan. Sehingga dari perhitungan tersebut didapatkan periode terikatnya elemen modal kerja yaitu sebesar 28,8 hari atau dibulatkan menjadi 29 hari. Nah, sehingga perputaran modal kerja yaitu 360 dibagi 28,8 sehingga dihasilkan 12,5 kali untuk perputaran modal kerjanya. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan modal kerja tahun 2014. Cara perhitungannya yaitu tingkat kenaikannya yaitu 30 juta dibagi dengan perputaran modal kerja yaitu 12,5 sehingga hasilnya yaitu 2.400.000. Nah, ini adalah link referensi yang saya kutip dari Google, yaitu pada jurnal yang terdapat di Google. Selain itu, saya juga mencari referensi dari file PDF yang Ibu berikan pada Google Classroom dan juga pada video YouTube yang Ibu berikan di Google Classroom. Nah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.